Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yunlong. Kita langsung seperti biasa ke dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya beri tema hidup adalah sebuah proses. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12. Sementara kita membuka Roma 12 ayat 12, yang bisa bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang tidak bisa, tidak masalah, silakan duduk, dibaca bersama-sama sembari duduk atau bahkan dengan mendengarkannya saja. Mari kita siapkan hati kita membaca dan mendengarkan Roma pasal 12 ayat 12. Sudah siap semuanya? 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan sampai kami tinggalkan ibadah minggu ini Tuhan dengan tangan hampa, tetapi dipenuhi dengan pengertian yang lebih baru lagi akan Engkau, pengenalan lebih lagi di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan kami, kekuatan yang diperbaharui, bahkan perubahan-perubahan yang lebih lagi dalam kehidupan kami oleh karena dampak daripada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua Tuhan di balik salib-Mu, termasuk hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan fokus kami secara penuh kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tema hari ini, hidup adalah sebuah proses. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen saat sedang melalui sebuah proses dalam kehidupan? Benar, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak proses, saudara-saudara. Apakah itu berbicara tentang kesehatan, ya, menantikan kapan kita sembuh, apakah itu proses menantikan visa kerja, ya, atau proses menyelesaikan kontrak kerja, ya, proses menantikan majikan yang baru, ya, atau kalau yang mau pulang ke Indonesia, proses untuk kembali ke Indonesia, ya, prosesnya panjang itu toh. Kita harus di swab test dulu, lalu harus daftar dulu, lalu nanti kalau sudah sampai Indonesia kita harus dikarantina dan lain sebagainya sampai kita bertemu dengan keluarga. Ya, waktu saya kembali ke Hong Kong dari Indonesia tahun lalu saat terjebak, ya, itu sebuah proses, ya, menantikan, ya, sabar gak sabar, ya, saudara-saudara, ya. Jadi mau dibilang sabar juga sebenarnya sudah gak sabar, sudah frustasi dan lain sebagainya. Tapi itu semua sebuah proses yang saya, istri saya, dan juga adik saya, dan tentunya anak-anak kami semua pasti tetap mengingat bahwa proses tersebut sebagaimanapun beratnya, akhirnya kami dapat sampai kembali di Makau. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengerti lebih lagi bahwa di dalam hidup itu ada begitu banyak proses. Bahkan hidup itu sendiri adalah sebuah proses, ya. Menantikan waktu kita tiba untuk kembali kepada Bapa kita di surga, saudara-saudara. Untuk itu maka kita harus belajar untuk terus melakukan apa yang diajarkan dalam Roma pasal 12 ayat 12, ya. Sebagai orang Kristen yang sedang melalui sebuah proses dalam kehidupan, ya, maka kita perlu lakukan hal yang pertama, ya, sesuai dengan Roma 12 ayat 12. Hal yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Ya, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sungguh benar, saudara-saudara, saat kita menghadapi sebuah proses, sebuah perkara, sebuah masalah, ya, kalau sebelum kita menghadapi masalah itu saja kita sudah berkecil hati, hancur hati, ya, sudah merasa kalah, merasa gagal, maka sungguh kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk maju menghadapinya. Ya, di zaman pandemi seperti ini, kita sering mendengarkan masukan-masukan medis, ya, dari para pakar bahwa kalau sampai terkena COVID-19, maka yang paling pertama harus diperhatikan adalah jangan sampai kita patah semangat kehidupan. Jangan sampai kita turun semangat hidup atau kemauan kita untuk bertahan hidup, ya. Artinya sudah patah semangat, sudah merasa gagal, sudah merasa saya pasti akan mati, ya. Itu tanpa sadar kita membuat kita punya stamina semakin down, saudara-saudara. Dan ini saya kira bukan hanya tentang COVID, ya. Di dalam segala jenis penyakit, kenyataannya adalah seperti demikian. Saat kita sudah keburu down, itu akan berdampak kepada kita punya mental, kepada kita punya emosi, ya. Dan akhirnya kita menjadi tidak punya semangat untuk melanjutkan kehidupan, saudara-saudara.
Dan akhirnya tentunya sakit yang mungkin sebenarnya bisa diatasi menjadi semakin parah oleh karena kita yang memang sudah tidak mau. Ya, itu apakah itu secara otomatis kita punya badan memang shutdown ya, kalau dalam bahasa yang saya katakan, artinya perlahan-lahan organ tubuh kita mulai down dan mulai rusak. Ya, itu mungkin terjadi pada orang-orang yang mungkin usianya sudah tua, jadi organ tubuhnya memang sudah mulai lemah ya. Atau bahkan kepada orang-orang muda yang organ tubuhnya sebenarnya mungkin masih bagus, tetapi karena sudah patah semangat, akhirnya dia yang tidak mau makan, ya dia yang tidak menjaga kesehatan, dan akhirnya semakin down kesehatannya. Jadi kita diingatkan bahwa pada saat kita menghadapi permasalahan, persoalan, ya, atau proses demi proses dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, mari kita hadapi itu dengan hati yang gembira, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita sudah punya semangat yang patah, maka kita sudah pasti kalah dengan kita punya proses tersebut. Tetapi kalau kita memiliki hati yang gembira, itu akan menjadi obat yang manjur, saudara-saudara. Seberat apapun proses yang harus kita hadapi, ya, sesakit apapun kita harus hadapi, maka hati yang gembira itu akan menjadi obat yang manjur dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, jadi saudara-saudara, di sini kita diingatkan bahwa kita perlu bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Bukan bersukacita karena kesusahannya tentu. Kita juga mengerti, namanya susah ya pasti susah. Namanya berduka ya berduka. Ya, namanya sakit ya sakit. Tetapi kita diajak untuk bersukacita di dalam pengharapan. Artinya sekalipun kita sakit, kita tahu ada pengharapan akan sembuh. Sekalipun kita susah, kita tahu ada pengharapan, ada jalan keluar, saudara-saudara. Ya, jadi kita diajak untuk bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada saat kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, seperti Yesaya 40 ayat 31 katakan, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi, bukan berarti serta-merta kita punya proses menjadi lebih gampang, tidak. Tetapi kita yang menjadi lebih kuat menghadapi proses tersebut. Ya, bukan juga karena kita yang hebat, tetapi karena kita menantikan Tuhan, karena kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dikatakan Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh saudara-saudara percaya bahwa harapan dalam Tuhan adalah harapan yang memberikan masa depan. Seperti Yeremia 29 ayat 11 mengatakan. Bukan harapan yang palsu, bukan rancangan yang membawa kita kepada kecelakaan, tetapi rancangan yang sungguh-sungguh memberikan harapan pada masa depan kita, memberikan masa depan yang baik, saudara-saudara. Itulah sebabnya saat kita menjadi anak Tuhan, di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, saat kita menghadapi proses demi proses, jangan takut. Ya, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan, saudara-saudara. Ya, kita lalui semua itu, kita hadapi dari awal dengan sukacita di dalam pengharapan. Karena sukacita tersebut akan memberikan kita kekuatan. Sukacita di dalam Tuhan adalah obat yang manjur untuk saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Yang kedua yang harus kita lakukan saat kita sedang diproses di dalam kehidupan kita, ya, yaitu bersabar. Oke? Firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 10 berbunyi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Firman Tuhan mencatat seketika lamanya. Jadi ada waktunya, saudara-saudara. Ya, jadi dalam hidup memang adalah sebuah proses dan banyak proses. Tapi jangan takut, karena setiap proses yang kita hadapi dalam kehidupan, termasuk hidup itu sendiri, ada waktunya. Ada waktu kita dilahirkan, ada waktu kita mati. Nah, untuk kita anak-anak Tuhan gak perlu takut, saudara-saudara. Hidup adalah bagi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Jadi artinya, saudara, hidup kita sampai kapan sih? Sampai berapa tahun, saudara-saudara? Pasti ada akhirnya. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan di sini, pada akhirnya kita pasti akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, saudara-saudara. Artinya, kita pasti akan diberikan kemenangan. Sekalipun itu dalam bentuk kematian, sekali lagi. Ya, tadi saya mengawali firman ini dan mengingatkan bagaimana kami harus melalui proses di Bali waktu itu, menantikan waktu kembali ke Makau. Dan seakan-akan segala sesuatu semakin parah, bukannya semakin baik. Nah, udah kita terjebak, tidak bisa balik-balik, lalu ternyata orang tua kami meninggal di sana, saudara-saudara. Mama meninggal di sana. Jadi kok semakin runyam suasananya, saudara-saudara. Ya, tapi kita melihat pada akhirnya bahwa bahkan saat
Mami meninggal pun, ya saudara-saudara, itu adalah akhir yang baik bagi dia. Karena dia telah hidup bagi Kristus, dan dia mati adalah keuntungan bagi Mami, karena Mami ada bersama dengan Yesus saat ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita bersabar ya di dalam setiap kesusahan kita. Mari kita bersabar. Sebagai orang Kristen, kita bersabar di dalam setiap kesusahan, di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena firman Tuhan juga mengatakan tidak mungkin ada kesusahan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara yang terlampau lebih besar daripada kemampuan saya dan saudara untuk menghadapinya. Jadi kalau ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, berarti kita mampu menghadapinya, berarti kita seharusnya mampu untuk bersabar. Pertanyaan adalah, maukah Anda bersabar? Nah, mari saudara, kita diajak untuk bersabar. Galatia 6 ayat 9 berbunyi, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if we do not give up. Jadi artinya saudara-saudara, akan datang waktunya ya untuk kita keluar dari masalah kita, akan datang waktunya untuk proses yang kita hadapi akan selesai akhirnya kalau kita tidak menyerah kepada proses tersebut. Ya, kalau kita tidak menyerah. Jadi seperti tadi saya katakan, baru kerja 1 bulan 2 bulan, majikannya katanya macam-macam, akhirnya berhenti, lalu ganti lagi, kerja 1 bulan, berhenti lagi hanya karena nggak cocok dengan majikannya. Mari saudara, kita jangan kebiasaan seperti ini, kecuali majikan tersebut benar-benar keterlaluan menganiaya kita dan lain-lainnya. Tapi kalau sekedar hanya karena bawel, kemauannya banyak dan lain sebagainya, namanya juga kerja, saudara-saudara. Ya, selesaikan saja dulu kontrak tersebut. Kan kontrak tersebut ada masa berlakunya, diingatkan di sini. Nanti juga datang waktunya kontrak tersebut selesai. Baru kita ganti majikan, saudara-saudara. Jangan kita menjadi lemah di dalam menghadapi kontrak tersebut. Jangan kita give up dalam bahasa Inggrisnya tadi. Kita menyerah kepada kontrak tersebut, yang artinya malahan kita membuka permasalahan yang lebih lebar lagi untuk saya dan saudara-saudara. Contohnya tadi benar, yang kerja di Hong Kong dan Macau ini, kalau kita kerja nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung, putus, lama-lama pemerintah tidak izinkan kita lanjutkan, kita di-ban di Hong Kong, kita di-ban di Macau, akhirnya harus pulang kampung, saudara-saudara. Nggak bisa ada sumber penghasilan lagi. Jadi itulah sebabnya dalam menghadapi proses dalam kehidupan, ya, apakah itu proses majikan yang resek kah, ya, proses kehidupan kesehatan kah, proses dalam rumah tangga kah, proses keuangan dan lain sebagainya. Mari kita bersabar, jangan mau mencari jalan pintas. Mari kita bersabar karena segala sesuatu akan datang waktunya, firman Tuhan mengingatkan. Amin. Yakobus 5 ayat 8 berbunyi, kamu juga harus bersabar dan harus menunggukan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara percaya Tuhan pasti datang. Di sini mengingatkan kepada saya dan saudara tentang iman saya dan saudara. Tetap bersabar dan teguh hati dalam menantikan Tuhan. Tapi saudara, saya percaya firman ini mengingatkan juga bukan hanya berbicara tentang menantikan Tuhan datang kali kedua, tetapi ini menantikan Tuhan datang saat ini juga memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada saya dan saudara-saudara. Jadi proses apapun yang saudara hadapi, mari terus bersabar. Tuhan mengajak saya dan saudara bersabar sampai Tuhan datang dan campur tangan di dalam kita punya proses. Yang percaya katakan amin. Ratapan 3 ayat 25-26 berbunyi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau saudara menanti dengan diam pertolongan Tuhan, bersabar menantikan Tuhan, maka Tuhan baik kepada saudara dan saya. Tuhan mendengar doa orang-orang yang bersabar menantikan Dia. Mazmur 40 berkata demikian. Roma 8 ayat 25 berbunyi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya benar, di dalam proses mungkin kita tidak dapat melihat gitu loh. Nanti hasilnya gimana, berikutnya gimana, nanti jadinya kayak gimana. Kayak waktu kami terjebak di Bali, kita cuma taunya pokoknya maunya balik ke Macau. Tapi kita nggak tahu tanggalnya kapan, nanti pas balik harus gimana, harus swab testnya bagaimana, karantinanya seperti, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa lihat ini semua, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan hanya mengingatkan, kalau kita mengharapkan sesuatu yang kita nggak bisa lihat, maka kita terus menantikannya dengan tekun. Kita terus bersabar, saudara-saudara. Amin. Dan ini juga menolong saya dan saudara untuk poin yang berikutnya. Karena sungguh, yang namanya kehidupan itu adalah proses. Dan proses itu sendiri akan naik level juga, saudara-saudara. Dan saat proses naik level, maka iman saya dan saudara pun harus naik level, saudara-saudara. Ya, tadi yang pertama kan, poin yang pertama, kita diajak untuk apa, saudara-saudara? Untuk bersuka cita dalam pengharapan. Ya, tapi ternyata poin yang kedua dikatakan kita harus bersabar. Ini menandakan bahwa sebenarnya dalam kehidupan
kehidupan, proses tersebut juga bisa naik level. Ya kalau cuma prosesnya cuma satu kali, bersuka cita dalam pengharapan mah gampang. Tapi kalau proses demi proses demi proses, seperti tadi saya katakan, pertama prosesnya cuma lockdown doang, kita terjebak di Bali, nggak masalah, kita tetap bisa bersuka cita. Nah tapi apa yang terjadi saat seakan-akan proses tersebut menjadi lebih buruk? Saat mama saya meninggal, loh kok makin buruk jadinya? Ternyata Tuhan ingatkan, bersabar. Yang kedua, ya, karena nggak bisa melihat, kita nggak bisa lihat, jadi kita nantikan saja dengan sabar. Dan ini justru menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya juga untuk menantikan lebih lama lagi sampai kami kembali ke Makau. Setelah mama saya meninggal, kita kira sudah cepat bisa balik, ternyata kami masih harus nunggu. Mama saya meninggal tanggal 4 Mei, lalu kami baru bisa kembali lagi ke Makau itu di tanggal 22 Juni, saudara-saudara. Jadi masih 1,5 bulan lagi kita menantikan di sana, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bersuka cita dalam pengharapan, ternyata makin parah. Akhirnya kita bersabar, juga makin parah. Ya, firman Tuhan mengatakan tadi, ya, bukan saja kalau kita tidak bisa melihat, kita terus tekun menantikan, tapi kita sampai kepada poin yang ketiga, kita berdoa. Nah, saya tahu saudara-saudara saya pasti sudah berdoa dari awal proses, saya mengerti. Tetapi firman ini secara khusus mengingatkan saya dan saudara untuk tetap berdoa. Roma 12 ayat 12 berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesaksian, dan bertekunlah dalam doa. Jadi artinya saudara-saudara, tadi kan dikatakan, ya, iman kita harus naik level. Nah, lalu karena apa? Karena kita punya persoalan atau kita punya proses juga naik level. Nah, itu artinya doa saudara pun harus naik level, saudara-saudara. Ya, semakin tekun dalam berdoanya. Kalau tahu proses tersebut semakin sukar, maka berdoanya pun harus semakin banyak, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibrani 10 ayat 23, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi jangan cuma di awalnya doang tadi kita berpengharapan, ngomongnya doang pengharapan. Setelah beberapa lama ternyata kita punya proses belum kelar-kelar juga, akhirnya kita cuma omong doang, ya, cuma ngaku-ngaku kita punya pengharapan, tetapi akhirnya kita juga kalah di dalam pengharapan tersebut, kita mundur dari pengharapan tersebut, kita kalah terhadap proses kita, saudara-saudara. Tetapi di sini kita diingatkan, jangan mau kalah, kita terus berdoa, kita tetap setia berdoa. Kenapa? Ibrani 10:23 mengatakan, Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan saya dan saudara setia. Jadi mari kita setia terus berdoa kepada Dia. Mazmur 33 ayat 18 berbunyi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau saudara terus berdoa kepada Tuhan, maka mata Tuhan akan terus tertuju kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Saudara, mari kita terus berdoa dan kita terus bersabar. Mari kita terus bersuka cita dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekali-kali meninggalkan pengharapan tersebut. Dan satu-satunya cara untuk kita tetap kuat berpengharapan kepada Dia adalah dengan berdoa, menguatkan, ya, berbicara kepada iman kita, berbicara kepada jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekalipun masalah di depan saya sangat menggoda saya untuk berhenti dan memuji Tuhan, tetapi mari kita terus berdoa dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara-saudara, karena kenapa? Karena Tuhan tetap akan datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita terkecoh dan dikelabui oleh iblis, kita give up, kita menyerah hari ini, ternyata Tuhan datang besok. Menyesal nggak, saudara-saudara? Jadi jangan, sekalipun kita nantikan Tuhan masih belum datang juga, sampai seperti Mami mungkin kasusnya, kok malah meninggal, jangan takut, sebab Mami saat ini sedang tertidur, menantikan hari datang Yesus yang kedua, dan Dia, seperti firman Tuhan mengatakan, akan dibangkitkan dengan seluruh orang-orang kudus, dan kita akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan saya dan saudara-saudara di surga. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, untuk itu saya mau mengingatkan, ya, pada saat kita terus bersuka cita dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terus bersabar di dalam Dia, dan terus berdoa, setia berdoa hanya kepada Tuhan, jangan berdoa kepada yang lain-lainnya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, firman Tuhan ya dan amin, Pengkhotbah 7 ayat 8 menjanjikan akhirnya akan lebih baik untuk saya dan saudara. Pengkhotbah 7 ayat 8 berbunyi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya.
panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara, kalau kita setia menantikan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersabar dalam Tuhan, bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan, maka percaya saudara-saudara, kita akan mendapatkan akhir yang lebih baik. Dan itu tidak dengan kacamata dunia. Saat mami saya meninggal, mungkin saya sempat mengira kok akhirnya seperti ini. Tetapi setelah saya memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya, bermeditasi dengan firman Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saya melihat bahwa ternyata sungguh akhir tersebut adalah akhir yang lebih baik bagi mami. Kenapa? Karena saudara-saudara, mami saat itu menyelesaikan pertandingannya dengan mahkota kemenangan dari Tuhan. Dia tetap menjaga imannya sampai kepada garis akhir. Untuk itu, saya percaya itu adalah waktu mami yang mendapatkan kemenangan abadi di dalam kekekalan yang dia terima oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ya, sama seperti pintu di belakang ini, saudara-saudara. Ada begitu banyak pintu di dalam kehidupan saya dan saudara. Pintu kesehatan, ya, pintu kepastian masa depan, pintu keuangan, pintu pekerjaan, saudara-saudara, pintu hal-hal lainnya, saudara-saudara, ya. Seringkali kita harus menunggu dulu. Ada proses untuk mencari kuncinya dulu. Ada proses untuk membuka pintunya dulu. Ada proses untuk menantikan pintu dibuka. Saudara, kabar baiknya, kita sudah punya kuncinya. Yesus Kristus adalah kunci kepada pintu kehidupan yang menantikan saya dan saudara-saudara, ya. Dan kita tidak perlu membukanya, sebab Tuhan sendiri yang akan membukanya. Firman Tuhan mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudaranya perlu mengetuk pintu. Dan kalau pintu belum dibukakan, mari kita terus nantikan, saudara-saudara. Nantikan, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita beranjak pergi dari pintu tersebut. Mari nantikan sampai pintu tersebut terbuka, ya. Karena percaya saudara-saudara, saat pintu tersebut terbuka, maka akhir dari penantian kita akan menjadi lebih baik, saudara-saudara. Apakah itu kita berbicara tentang pintu-pintu proses yang ada dalam kehidupan kita? Ataukah itu mungkin pintu akhir dari kehidupan kita? Seperti tadi saya katakan, hidup kita sesungguhnya adalah proses penantian sampai kita kembali bersama dengan Bapa di surga. Kalaupun itu yang menjadi akhir bagi saya dan saudara-saudara seperti mami, kita akan membuka pintu tersebut karena telah dibukakan oleh Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena saudara, itu adalah akhir yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Saya akan mengakhiri dengan merangkum beberapa ayat ini. Hidup adalah sebuah proses, dan selama itu pula kita tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar, dan berdoa sampai kita tiba di akhir yang lebih baik. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa masih ada Engkau. Masih ada Engkau. Dan saat masih ada Engkau, maka masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada masa depan, saudara-saudara. Tolong kami untuk terus berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan. Terus setia di dalam iman kami kepada Engkau, Tuhan. Tolong kami untuk terus bersukacita di dalam pengharapan kepada Engkau, terus bersabar, bahkan saat proses dalam kehidupan semakin menerpa kami dan menjadi semakin besar. Tolong kami untuk terus berdoa, Tuhan, sampai kepada akhir yang baik yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, bahwa akhir yang Engkau sediakan bagi kami adalah akhir yang baik. Namun banyak di antara kami yang gagal di tengah-tengah sebelum kami sampai kepada akhir tersebut. Tuhan, tolong kami, Tuhan, supaya kami tetap setia sampai kepada akhir tersebut. Dan Engkau akan mendapati kami tetap setia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi kepada kami, Tuhan, lewat firman hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.